0881080777. Saya berasal dari kelas PAI 1 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dua materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan media pembelajaran, dan yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan sumber belajar. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian media pembelajaran. Akan tetapi, sebelum saya masuk kepada intinya media pembelajaran itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian daripada media. Jadi, media secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, sedangkan medium itu sendiri berarti perantara dan pengantar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian media itu sendiri yang telah dirumuskan oleh beberapa pakar. Jadi saya hanya mengambil dua pakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian media yang telah dirumuskan oleh Arif S. Sadiman, di mana Arif S. Sadiman mengatakan bahwa media adalah segala bentuk atau saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik. Selanjutnya, menurut pakar yang kedua oleh Ahmad Rohani, di mana Ahmad Rohani menyatakan bahwa media sebagai segala sesuatu yang dapat diindrakan, yang berfungsi sebagai perantara, alat, dan sarana untuk proses komunikasi dalam kurung proses belajar mengajar. Selanjutnya, melihat dari pengertian media yang telah dirumuskan oleh para pakar di atas, dapat kita simpulkan apa sih itu media pembelajaran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen yang berada dalam lingkungan peserta didik maupun mahasiswa dalam rangka melakukan komunikasi atau interaksi dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dirumuskan oleh pendidik itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada modus belajar. Nah, di sini Brunner menyatakan bahwa ada 3 komponen utama modus belajar. Yang pertama, adanya pengalaman langsung atau enaktif. Dan yang kedua, adanya pengalaman piktorial atau gambar atau ikonik. Dan yang ketiga, adanya pengalaman abstrak atau simbolik. Nah, melihat dari 3 modus ini yang dinyatakan oleh Brunner, maka saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan pengertian yang telah dinyatakan oleh Brunner itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada 3 definisi dari pengalaman langsung, pengalaman piktorial, dan pengalaman simbolik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pengalaman langsung. Jadi pengalaman langsung itu berarti mengerjakan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik akan melakukan sesuatu hal secara langsung ketika telah diperintahkan oleh gurunya atau pendidik itu sendiri. Seperti contohnya, pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat simpul. Nah, oleh karena itu, peran peserta didik di sini akan membuat secara langsung simpul yang telah diperintahkan oleh pendidik atau guru itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yakni pengalaman piktorial, gambar atau ikonik. Nah, pada pengalaman ini media yang digunakan seperti gambar, lukisan, dan film. Seperti contoh pada pengalaman langsung tadi membuat simpul. Nah, pada pengalaman piktorial peserta didik
diperintahkan untuk membuat simpul, akan tetapi pada dasarnya di sini peserta didik tidak tahu menahu mengenai simpul menyimpul. Akan tetapi peserta didik dapat mengetahui dan mengerjakan simpul tersebut karena peserta didik diberikan gambar atau foto dan lukisan yang dimana foto tersebut berisi terkait dengan bagaimana cara mengerjakan simpul, sehingga peserta didik dapat mengerjakan simpul tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri media pembelajaran. Nah, ciri-ciri media pembelajaran terbagi menjadi dua, di mana dikemukakan oleh Gerlach dan Eli. Yang pertama adanya ciri fiksatif atau fixative property, dan yang kedua adanya ciri manipulatif atau manipulative property. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari kedua ciri media pembelajaran tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan ciri fiksatif atau fixative property. Nah, ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, audio tape, video tape, dan film. Nah, selanjutnya ciri ini sangat penting bagi seorang pendidik karena kejadian-kejadian seperti ini atau objek yang telah direkam dan disimpan dengan format media yang ada sehingga dapat digunakan setiap saat pada saat peserta didik atau pendidik membutuhkan hal tersebut. Kita masuk kepada peranan media pembelajaran. Jadi ada beberapa peranan oleh media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua, media pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran mengamati benda yang terlalu kecil. Dan yang keempat, media pembelajaran mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau benda yang bergerak terlalu lambat. Selanjutnya, media pembelajaran mengamati suara yang halus untuk didengar. Selanjutnya, media pembelajaran mengamati peristiwa-peristiwa alam. Dan yang terakhir, media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar pada peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu sumber belajar. Jadi definisi dari sumber belajar terbagi lagi menjadi beberapa yang telah dikemukakan oleh para pakar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari pengertian sumber belajar yang dikemukakan oleh Age, yang menyatakan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, baik data, manusia, dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Kita masuk kepada ciri sumber belajar. Nah, sumber belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar yang didesain, dan yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan pada proses belajar mengajar yang bersifat formal maupun non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya yang kedua terkait dengan sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada peranan sumber belajar. Nah, tidak hanya media pembelajaran yang mempunyai peran dalam proses pembelajaran, akan tetapi sumber belajar juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, peranan dari sumber belajar itu sendiri yaitu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dan yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal, sehingga melalui media penafsiran yang beraneka ragam ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih menarik.
Selanjutnya, media dapat menyampaikan informasi yang didengar atau audio yang dapat dilihat atau visual sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Selanjutnya, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Selanjutnya, jumlah waktu belajar dapat dikurangi. Selanjutnya, jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu pendidik untuk melakukan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran dan sumber belajar itu sendiri. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.